Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kalian sudah mengumpulkan tugas review paper, walaupun beberapa ada yang kurang memuaskan, beberapa ada yang belum mengumpulkan bahkan. Jadi pada pertemuan kali ini kita tidak akan langsung lanjut materi, tapi pertemuan kali ini kalian akan belajar bagaimana menilai paper teman kalian sendiri. Jadi kalian bertugas sebagai penilai. Saya juga menilai dan saya akan cocokkan dengan penilaian kalian. Jadi video ini sangat singkat. Ini berlaku untuk mata kuliah pengantar makroekonomi Islam dan juga hukum lembaga pembiayaan syariah. Apa tugasnya? Kita lihat. Check this out. Nah, jadi beberapa hari yang lalu saya sudah menginstruksikan lewat voice note bahwasanya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait mengganti nama file kalian yang ada di Google Drive, seperti itu, dan ada beberapa kelompok dan maco yang sedikit mengecewakan terkait tugasnya. Nah, yang pertama saya minta untuk ketua kelas mendata kelompok yang sudah mengupload tugas di Google Drive. Jadi pada hari Senin nanti, ya seenggaknya hari Senin lah, atau pas hari mata kuliahnya lah. Misalnya hari mata kuliahnya hari Senin, ketua kelas hari itu juga sudah mendata. Jadi siapa saja kelompok yang sudah mengupload dan siapa saja yang belum. Misalnya kelas C ada 12 kelompok, ternyata di Google Drive cuma ada 11 kelompok. Kelompok siapa itu yang belum mengumpulkan, nanti dicatat, ditulis di Word, dilaporkan ke saya. Oh ini Pak, untuk ini ada 10 kelompok, yang nggak ada ini. Nah, yang di Google Drive itu tolong dipastikan ketua kelas juga memastikan semua nama PPT sudah sesuai instruksi saya yang di voice note, yang PPT kelompok 1, PPT kelompok 2. Tidak ada lagi namanya fix, revisi, finish, sumpah, asli, banget, yang terakhir makro ekonomi syariah. Udah nggak ada yang kayak gitu lagi. Dan nanti ketua kelas juga mengumumkan di grup WA, dibikin Word bahwasanya ini udah kelompok ini udah, kelompok ini udah, kelompok ini udah, yang belum kelompok ini. Nah itu juga di share ke WA, di grup WA lewat teks biasa. Jadi biar orang bisa baca, oh yang belum ini mungkin dia udah ngupload tapi lupa, atau mungkin memang tidak mengerjakan. Wallahu alam. Sekedar buat informasi bagi mereka-mereka. Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan tugas kalian. Ini termasuk tugas kelompok. Tugas kelompoknya apa? Menilai paper kelompok lain. Pembagiannya bagaimana, Pak? Pembagiannya seperti ini. Misalnya, kamu dapat kelompok 2 atau kelompok B misalnya kan. Tugas kamu adalah kamu akan mereview paper kelompok tugas dari kelompok C atau kelompok 3. Begitu juga sebaliknya, kelompok 3 atau kelompok C dia bertugas untuk mereview atau menilai kelompok di bawahnya, kelompok D atau kelompok 4. Nah, bagaimana Pak yang paling akhir? Yang kelompok paling akhir, katakanlah di kelasnya ada 12 kelompok. Kelompok 12 dia menilai kelompok 1 balik ke kelompok atas. Jadi semua orang menilai satu kelompok. Jadi kelompok ini bukan tugas individu, ini tugas kelompok. Jadi kalian diskusikan mana yang kurang, mana yang ini, seperti itu. Apa sih yang perlu kalian nilai? Yang kalian nilai itu sebenarnya ada 2. Yang perlu kalian nilai itu yang pertama adalah review papernya, format Word-nya yang kalian nilai, sama PPT bernarasinya atau video bernarasi yang diupload di Google Drive itu. Cuman untuk lebih bisa memberikan penilaian, kalian juga harus punya paper aslinya. Jadi oleh sebab itu tim penilai meminta file review paper bentuk Word dan paper asli yang direview kepada kelompok lain. Saya kelompok 2 tugasnya mereview kelompok 3, dia hubungi kelompok 3 minta filenya ya direview. Nah, kalau PPT bernarasinya atau video bernarasi itu bisa kalian langsung download aja di Google Drive. Formatnya apa? Formatnya sederhana, tapi harus kompleks penulisannya. Kurangannya apa aja, kelebihannya apa saja. Nah, kemudian ada saran, masukan, rekomendasi. Misalnya, ini PPT bernarasinya kok dia tidak ada mencantumkan informasi jurnal,
kok kayak sekedar PPT makalah, kok cuma sekedar kayak PPT materi. Jadi PPT generasi itu seakan-akan itu PPT yang kamu tuh ingin menunjukkan materi review paper kamu gitu loh. Bukan kok jelasin tentang paper itu, bukan. Kan ini judul review paper, maka PPT-nya juga harus mengacu pada review paper. PPT-nya review paper abstraknya gimana, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Bukan kok kalian cuma copy paste inti dari paper, bukan. Itu bukan review paper, kan sudah saya bilang. Ini kalian tuh mengomentari paper, bukan kok kalian meresum atau menyimpulkan sebuah paper, bukan. Kalau PPT kalian kopas definisi keuang, definisi ini dari paper itu sama aja kan nggak mereview, kan cuma ngambil materi dari paper itu. Itu misalnya kelebihannya apa, oh ini ditulis dengan bagus, misalnya video penjelasannya jelas atau apa, terus ada saran masukan rekomendasi, dan kalian juga harus menilai 1 sampai 100. Jadi ada 2 penilaian, 1 tentang review papernya, wordnya mungkin wordnya lengkap bagus tapi PPT generasinya sangat buruk misalnya, kan beda. Jadi ada 2 penilaian, dan penilaiannya itu nilainya dari 1 sampai 100. Pak, nanti kalau misalnya saya kan itu teman saya, Pak, saya kasih nilai bagus. Ingat. Jadi kalian menilai kualitasnya harus secara jujur. Ketidakpresisian itu ketika kalian menilai dengan asal-asalan, maka itu akan berhubungan atau berimbas pada nilai kalian. Misalnya, kalian kelompok 3 menilai tugas dari kelompok 4. Tugas kelompok 4 tuh dia salah-salah, PPT-nya gini. Tapi kelompok kalian juga menilainya juga salah-salah. Udahlah kasih nilai 90, papernya bagus, mantap ini. Nah, poin itu akan saya kurangkan ke kelompok kalian. Jadi saya udah ada penilaian sendiri. Kalau misalnya katakan saya nilai 70 lah. Kalian nilainya 85 atau 75 masih oke. Tapi kalau tiba-tiba kalian nilainya 100 atau 90, yang jauh berbeda dari penilaian saya, yang terlalu jauh, yang sangat tidak masuk akal, maka kekurangan itu saya akan kurangkan ke nilai kalian. Jadi sebisa mungkin kalian, selama kalian alasannya jelas, kenapa kalian ngasih nilai seperti itu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau saya bayar ternyata alasannya kalian nggak jelas, PPT banyak yang salah tapi kalian bagus-bagusin. Misalnya kayak formatnya dia salah tapi kalian dimin aja, atau kalian memang nggak meriksa, kalian nggak menilai paper teman kalian, cuma sekedar baca sekilas. Jadi kalian nggak dengan seksama ingin menilai. Kalau kalian menilai, kalian akan melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kalau kalian cuma bahasa sekilas, apalagi ngerjain cuma 1 orang, nah kalau yang seperti itu ya kalian sama saja tidak presisi. Karena ketidakpresisian itu maka berimbas pada nilai kelompok kalian. Apalagi orang-orang yang nggak mau ikut kerjain tugas, jelas saya coret nilainya untuk tugas ini. Ya siap-siap aja di akhir perkuliahan, ya semoga saja menghubungi saya dulu sebelum saya kasih nilai jelek kalian ngulang kan. Nah, kemudian hasil penilaiannya dikumpulkan perwakilan kelompok ke Google Drive yang sama dengan pengunggahan PPT bernarasi. Jadi saya akan melampirkan ini aja. Saya nggak akan melampirkan, atau saya mungkin melampirkan di psikologinya. Kalian balik lagi ke penugas review paper itu kan ada link psikologinya. Nah, kalian balik ke situ. Kalian mengupload tugasnya itu di file atau dokumen yang sama ketika kalian mengumpulkan tugas PPT bernarasi. Misalnya kalian kelas B, kalian mengumpulkan Google Drive-nya di kelas B. Nah, penilaiannya itu kalian juga harus masukkan ke kelas B. Formatnya gimana? Sama. Formatnya ditulis penilaian PPT kelompok 3, penilaian PPT kelompok B atau kelompok C. Kan ada kelas yang pakainya ABC, ada kelas yang sistemnya pakai kelompok 1, 2, 3, seperti itu. Nah, itu saja saya rasa sudah cukup jelas. Jadi saya akan upload materi ini lebih awal. Jadi mungkin kalau ada yang sudah subscribe channel saya, jadi kalian bisa lebih tahu duluan tentang informasi ini. Jadi kalian lebih bisa mengusahakannya lebih awal. Cuman kalau kalian menunggu di psikologi, saya ngupload psikologi sesuai jadwal perkuliahan minggu depan. Misalnya tanggal sekian ya saya uploadnya hari Senin. Di psikologinya saya settingannya seperti itu. Kalau di YouTube sudah saya upload. Tapi kalau di psikologi uploadnya saya mengikuti sesuai minggu perkuliahan. Kalau di YouTube saya langsung upload, jadi kalian bisa mengakses. Bagi yang
subscribe channel YouTube-nya, bisa langsung dibaca informasi ini. Jadi jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke ketua kelas agar bisa bertanya ke saya. Jadi nggak usah satu-satu gembruduk tanya ke saya, ditanyakan ke ketua kelas menampung, nanti pertanyaan-pertanyaan apa saja nanti disampaikan ke saya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.